Saya Hawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 8 Statistika akan mempresentasikan visualisasi dan analisis eksploratif data properti menggunakan RStudio. Kemudian di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Ardian Nafis Samudra dengan NIM 1031324000012. Yang kemudian ada Akbar Syafaat dengan NIM 1031324300033. Selanjutnya ada Anaf Arya Ceda dengan NIM 1031324000037. Selanjutnya ada Andi Muhammad Abidjaya dengan NIM 1031324000014. Kemudian ada saya sendiri, Farel Habib Al-Haidar dengan NIM 1031324000009. Selanjutnya ada pendahuluan. Di pendahuluan ini kita akan menjelaskan pentingnya visualisasi data untuk eksplorasi dan analisis. Kemudian yang kedua, menyinggung penggunaan RStudio sebagai tool yang handal untuk memvisualisasikan data. Yang ketiga, menjelaskan dataset yang digunakan, Ames Housing dataset dan sumber datanya jika memungkinkan. Next, ada memuat library dan data. Di sini kita bisa mencantumkan library yang digunakan, Ames Housing, dplyr, ggplots 2, dan ggally. Tidy, first, treemap, pur, getdata. Kemudian menjelaskan fungsi masing-masing library secara singkat, misalnya ggplot2 untuk membuat plot, dplyr untuk manipulasi data, dan yang ketiga menampilkan kode untuk memuat library dan data menggunakan library kurung kosong dan ames housing .2 make underscore ames. Kemudian mencari missing value akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah mencari missing value. Menjelaskan pentingnya mengetahui missing value, nilai hilang dalam data. Yang kedua adalah menampilkan kode untuk menghitung jumlah missing value menggunakan sum is.na buka kurung data tutup kurung. Heatmap untuk missing value. Menjelaskan kegunaan heatmap untuk visualisasi missing value. Yang kedua menampilkan kode untuk membuat heatmap missing value menggunakan heatmap buka kurung 1 bintang is.na buka kurung ems housing .2 ems underscore row tutup kurung. Row v sama dengan na terus koma col v sama dengan na. Scatter plot area versus sales price. Dan ini adalah bentuk dari scatter plotnya, hasil dari komen sebelumnya. Selanjutnya, menjelaskan fungsi scatter plot untuk melihat hubungan antar variabel. Yang kedua menampilkan kode untuk membuat dua scatter plot yang membandingkan lot area dengan sale price. Plot 1 titik biru dengan transparansi 0.3. Plot 2 titik biru dengan transparansi 0.3 dan garis regresi linear berwarna merah. Menjelaskan interpretasi dari kedua plot tersebut. Misalnya, ada korelasi positif antara lot area dan sale price, dan garis regresi linear membantu melihat tren hubungan tersebut. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah box plot hostile versus sell price. Dan ini adalah sell price by hostile. Ini adalah bentuk box plotnya. Ini digunakan untuk menjelaskan fungsi box plot untuk melihat distribusi data berdasarkan kategori. Menampilkan kode untuk membuat box plot yang membandingkan sales price berdasarkan kategori hostile.
Terus yang ketiga yaitu menjelaskan interpretasi box plot tersebut, misalnya bagaimana kontribusi harga jual berbeda-beda antar kategori gaya rumah. Yang untuk selanjutnya yaitu plot densitas sell price berdasarkan building type. Nah, ini adalah bentuk density of sell price-nya menggunakan building type-nya. Ini digunakan untuk menjelaskan fungsi plot densitas untuk melihat distribusi data secara berkelanjutan. Terus yang kedua yaitu menampilkan kode untuk membuat plot densitas yang menunjukkan distribusi sale price berdasarkan kategori building type dengan warna dan fill untuk pembeda. Terus yang ketiga yaitu menjelaskan interpretasi plot densitas tersebut, misalnya bagaimana distribusi harga jual berbeda-beda berdasarkan tipe bangunan. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah plot dengan 3 fitur total underscore BSMT underscore SF, sell price, hitting underscore QS. Nah, ini adalah gambarnya, di mana menjelaskan kegunaan plot dengan 3 fitur untuk melihat hubungan antar variabel, menampilkan kode untuk membuat plot yang menampilkan hubungan antara total basement, SF, sell price, dan heating quality, dengan warna untuk membedakan kualitas pemanas. Selanjutnya, menjelaskan interpretasi plot tersebut, misalnya apakah ada hubungan antara luas basement, harga jual, dan kualitas pemanas. Selanjutnya adalah scatter plot dengan pengelompokan fireplace underscore Q. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, menjelaskan fungsi face underscore word untuk mengelompokkan scatter plot berdasarkan kategori. Selanjutnya, menampilkan kode untuk membuat scatter plot yang membandingkan year build dengan sell price dikelompokkan berdasarkan kategori fireplace quality. Yang selanjutnya adalah menjelaskan interpretasi plot tersebut, misalnya apakah pola hubungan antara tahun dibangun dan harga jual berbeda berdasarkan kualitas perapian. Oke, selanjutnya adalah korelasi antar fitur. Yang mana di sini kita bisa melihat antara korelasi fitur kualitas dan harga jual memiliki pengaruh signifikan terhadap harga bangunan atau rumah yang diperjualbelikan. Yang mana kita bisa mengambil kesimpulan antara sale price dan overall quality-nya. Semakin tinggi suatu quality suatu bangunan atau properti, maka harganya akan semakin tinggi berdasarkan grafik yang sudah dicantumkan di sini. Selanjutnya, setelah kita melihat grafik yang tadi, kita bisa melihat bahwasanya ini menjelaskan kegunaan plot korelasi untuk melihat hubungan antar beberapa variabel yang tadi dilihat antara sale price dan quality dari suatu bangunan, dan selanjutnya menampilkan kode untuk membuat plot korelasi menggunakan ggpairs yang menampilkan hubungan antara sale price dengan fitur terkait kualitas overall underscore wall, overall underscore count, star underscore wall, star underscore count. Yang di sini sederhananya maksudnya kita bisa melihat korelasi yang dijelaskan pada grafik tersebut, sehingga kita bisa mengambil konklusi apa hubungan antara kedua korelasi yang berbeda tersebut. Dan selanjutnya menjelaskan interpretasi plot korelasi tersebut, yang di sini maksudnya misalnya fitur kualitas mana yang memiliki korelasi paling kuat dengan harga jual yang terjadi. Dan terakhir, kesimpulan. Setelah kita mendengarkan presentasi yang sudah kami sampaikan tadi, kita bisa mengambil sebuah konklusi, yakni pertama,
ini menyinggung pentingnya visualisasi data untuk mendapatkan insight dari dataset. Yang di sini maksudnya dengan melihat hubungan antara dua korelasi menggunakan suatu variabel, kita bisa menyimpulkan dan menggunakan data tersebut untuk meningkatkan keuntungan dan pilihan kita terhadap suatu problem yang terjadi. Yang kedua, menyimpulkan beberapa temuan menarik dari visualisasi yang dibuat. Yang di sini contohnya hubungan antara luas tanah, gaya rumah, dan kualitas bangunan dan fitur lainnya dengan harga jual. Yang di sini maksudnya kita bisa melihat apa saja sih faktor yang memiliki pengaruh signifikan terkait harga jual yang terlihat berdasarkan variabel yang sudah kami jelaskan tadi. Dan di sini menyarankan langkah selanjutnya dalam analisis data. Yang di sini contohnya analisis statistik lebih lanjut mengenai permodelan prediksi harga jual yang terjadi jika terjadi perbedaan dalam tiap variabel yang sudah dicantumkan di atas tadi. Dan hasil akhir dari analisis bisa dilihat dari link file di bawah ini. Oke, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan dalam presentasi kami, itu datangnya dari diri kami pribadi, dan jika datangnya kebenaran dari apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat karena kebenaran datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa lain kali. Terima kasih.